Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mei Aulia. Ayo semangat belajar, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Pembahasan pada video kali ini yaitu pada bab 4, indahnya berpuisi kelas 8. Selain dalam bentuk prosa, gagasan dapat diungkapkan dalam bentuk puisi. Bahkan, gagasan yang puitis itulah yang sering kamu simak sehari-hari, misalnya melalui lagu-lagu. Syair-syair lagu memang banyak yang berupa puisi. Isinya padat, makna, dan disusun dengan nada-nada yang indah. Dengan demikian, berpuisi bukan hal yang asing lagi bagi kamu. Suasana hati menjadi indah dengan mendengar dan membaca sesuatu yang dipuisikan. Apalagi kalau kita sendiri yang mengekspresikannya. Semakin senang karena banyak orang yang suka. Itulah yang namanya berkah dari berpuisi. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas mengenai menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengartikan puisi dan merinci unsur-unsurnya dari kegiatan membaca dan mendengarkan. Silahkan kalian perhatikan teks berikut. Teks tersebut disebut puisi. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Sang Kholik yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja kamu jarang menyadarinya bahwa itu adalah puisi. Jika hendak mengagungkan keindahan alam, kamu dapat menggunakan pilihan kata yang khas. Kata-kata itu kamu pilih sehingga dapat mewakili dan memancarkan keindahan alam yang kamu kagumi itu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi yang pertama adalah majas dan irama. Berbeda dengan teks eksposisi berita maupun teks lain yang telah kamu pelajari, puisi merupakan teks yang mengutamakan majas dan mengutamakan irama. Yang pertama, majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Kemudian, yang irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Perhatikan misalnya puisi Hujan Bulan Juni. Terdapat dua majas yang dominan dalam puisi itu. Yang pertama, majas personifikasi. Adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam puisi itu yang dibandingkan adalah hujan. Hujan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. Yang kedua, majas paralelisme adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang memiliki perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang pada setiap baitnya. Selanjutnya yaitu irama puisi itu harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditujukan pada Hujan Bulan Juni yang bersikap tabah, bijak, dan arif. Selanjutnya, unsur-unsur puisi yang kedua yaitu penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair.
Perhatikan kembali puisi Hujan Bulan Juni. Kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi tersebut sebagai berikut. Kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata yang makna konotatif. Kata-kata itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Dari penerjemahan makna lain di balik keseluruhan kata-katanya, kamu akan sampai pada maksud sebenarnya dari puisi tersebut. Hanya saja pemaknaan itu bisa saja berbeda-beda di antara orang yang satu dengan orang lainnya. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, tingkat pemahaman terhadap setiap kata yang ada dalam puisi itu. Semakin banyak kata yang mudah dipahami, mudah pula dalam memaknainya. Yang kedua, tingkat pengenalan atau pergaulan seseorang dengan puisi. Seseorang yang sering membaca atau bahkan menulis puisi, mudah pula bagi orang itu dalam mengenali watak puisi termasuk isi yang dikandungnya. Yang ketiga, pengalaman pribadi. Seseorang yang pernah merasakan ganasnya kehidupan kota akan lebih mudah dalam memaknai puisi itu daripada orang yang sama sekali belum pernah mengalami atau menyaksikan keadaan itu. Selain itu, faktor penguasaan terhadap teori sastra sangat berpengaruh dalam memaknai suatu puisi. Misalnya, penguasaanmu tentang macam-macam pengimajinasian yang mungkin terkandung dalam sebuah puisi. Dengan demikian, lebih mudah bagimu dalam memahami maksud puisi itu. Unsur-unsur selanjutnya yaitu kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Rantai bermakna perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi kapas perlambang kesejahteraan dan kemakmuran. Tunas kelapa berarti anggota pramuka yang diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Nah, lambang-lambang seperti itu sering digunakan penyair dalam puisinya. Selanjutnya yaitu pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara, melihat benda-benda, atau meraba dan menyentuh benda-benda. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.